Rabu, 4 Desember 2024, pukul 20.00. Aku tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Pagi tadi, aku memasak dan menyiapkan semuanya di meja makan. Ibu pulang subuh, jadi dia masih tidur. Meskipun kemarin ada kejadian seperti itu, dia tetap berangkat kerja tadi malam. Dia harus bekerja. Hanya dia satu-satunya sumber penghidupan kami. Sekolah libur di hari Minggu. Tapi aku tetap pergi ke sana. Aku tidak membawa tas ranselku dan hanya menenteng gitarku. Aku ingin menyelesaikan lagu itu. Lagu yang aku beri judul Sayap Kecil yang Patah. Tadi, saat aku berangkat ke sekolah, Surya sudah ada di depan rumahnya. Seolah dia tidak beranjak dari sana sejak kemarin malam. Aku mengatakan hal itu padanya, dan dia mengangguk. Aku menunggu sepanjang malam. Mana mungkin, dasar cowok gila. Bajunya saja sudah berganti dengan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Bukannya kaos dan celana training seperti kemarin malam. Dia ingin aku mempercayainya. Memangnya aku apa? Orang bodoh. Kenapa kau bangun pagi sekali? Tanyaku. Agar bisa bertemu denganmu lebih cepat? Jawabnya, seolah dia juga tidak percaya pada ucapannya. Kau ini playboy ya? Setiap kata-katamu seperti rayuan gombal. Aku menggerutu. Kalau boleh aku perbarui ingatanmu, dia ini kakak kelasku. Walaupun dia murid pindahan, dia kakak kelasku. Tapi rasanya aku sudah kehilangan rasa hormat pada orang yang lebih tua. Lalu, entah bagaimana dia memutuskan untuk ikut denganku lagi ke atap. Katanya, dia terpana dengan suaraku, padahal aku hanya latihan. Aku tidak terlalu peduli kalau orang lain menontonku. Toh, kadang memang ada bapak tukang kebun yang naik ke atap dan menyapaku. Kadang mereka juga mampir sejenak dan mendengarkan. Tapi segera pergi setelah aku mengingatkan mereka bahwa mereka juga harus bekerja. Jadi, disinilah aku, menulis buku harianku di depan orang lain seperti biasa. Apa yang kau lakukan? Tanyanya waktu aku membuka buku harian ini. Menulis buku harian. Aku menjawab sambil tetap saja menulis. Biasanya orang menulis buku harian di dalam kamar atau di tempat tersembunyi, kemudian menyembunyikan buku itu. Aku mendongak, menghentikan kegiatan menulis dan menatapnya. Aku tidak. Tempat terbaik untuk menyembunyikan sesuatu adalah tempat yang tak terduga. Lagi pula, memang tidak ada yang perlu kusembunyikan. Aku menuliskan fakta. Kalau kau ingin membacanya, silakan saja. Kemudian aku menyesal mengatakan hal itu. Bayangkan dia membaca tentang perasaanku waktu dia menenangkan diriku kemarin. Mana kalau begitu? Aku ingin baca.
Cowok ini, dia terlalu spontan dan terlalu blak-blakan. Enak saja, tukasku. Aku tadi cuma bercanda. Ini buku harianku, dan setiap buku harian itu sifatnya rahasia. Oke? Rahasia. Jadi, kau diam saja di situ. Tunggu aku selesai menulis. Karena aku baru bisa memegang gitar sesudah aku menulis. Dan aku menulis sambil menahan senyum. Aku tidak ingin memuaskan cowok ini dengan melihatku tersenyum karena dirinya. Tidak akan. Tapi, astaga, mulutku ini tidak mau bekerja sama. Terus saja melengkung ke atas. Dan karena aku menahannya, bibirku bergerak-gerak aneh. Mungkin wajahku seperti kambing makan rumput. Rabu, 4 Desember 2024, pukul 21.00. Saat aku tiba pukul 7 malam tadi, ibu sudah tidak di rumah. Aku mencium wangi parfumnya dan tahu bahwa malam ini dia juga bekerja. Tapi, yang ingin aku bicarakan saat ini bukan tentang ibu yang sedang bekerja, tapi tentang Surya, kakak kelas yang tinggal di rumah sebelah. Aku ingin bertanya padamu tentang satu hal. Mungkin atau tidak sih seorang gadis jatuh cinta pada seorang pemuda dalam waktu 3 hari? Awalnya, hari ini semua berjalan dengan baik. Seperti biasa, dia duduk dan memandang lapangan olahraga tanpa melakukan apapun. Surya bahkan tidak menggangguku yang terus-menerus mengulang bait yang sama sampai aku merasa pas dengan chord yang sedang aku petik. Aku hampir selesai ketika pik gitarku terlempar dan melayang. Surya yang menyadari pik itu terlempar segera merangkak untuk mengambilnya. Aku yang juga ingin segera mengambil pik itu merangkak ke arah yang sama. Jari-jari kami nyaris bersentuhan. Cowok itu yang lebih dulu menarik tangannya. Saat itu, aku merasakan sengatan listrik hingga aku terpaku dengan tangan terulur. Aku tidak biasanya seperti ini. Aku sering berjalan bersama kakak kelasku ini. Aku juga pernah datang ke rumahnya, walaupun tidak sampai masuk. Tapi, kenapa nyaris bersentuhan saja sudah bisa membuatku malu? Rasanya berbeda dengan bunga dan kupu-kupu yang menghampiriku beberapa hari yang lalu. Waktu itu, aku senang, gembira, seperti saat kau bertemu dengan teman lama. Tapi sekarang, aku malu, seperti saat ada seorang menangkap basah diriku melakukan hal yang memalukan. Dia menatapku. Aku tidak mendongak, tapi aku tahu dia menatapku. Aku tidak tahu apa jadinya diriku kalau aku menatapnya. Mungkin aku bisa meledak. Setelah itu, entah kenapa secara spontan, aku langsung mendongak dan tatapan kami bertemu. Rasa malu itu tambah menjadi-jadi, membuat wajahku semerah tomat segar. Mengingatnya sekarang saja sudah bisa membuatku memerah lagi. Kau demam? Tanyanya. Dia hendak meletakkan punggung tangannya di dahiku, tapi aku menghindar. Itu membuat tomat segar tadi langsung jadi tomat busuk. Bahkan, aku bisa merasakan kepalaku berasap. Dalam 3 hari, Lana sudah jatuh cinta pada Surya. Bukan awal yang bagus. Apa menurutmu, Bu Surya adalah panggilan yang bagus buatku? Atau Nyonya Surya? Oh Tuhan, besok pasti aku tidak akan bisa lagi menatap wajahnya.
apalagi berjalan di dekatnya. Berani taruhan. Besok aku akan berangkat lebih pagi dari biasanya, hanya untuk menghindarinya. Aku tidak bisa mempertaruhkan risiko wajahku memerah lagi. Memalukan. Ada telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Angkat tidak ya?